mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa iyyaka wa wasawisal hizbiyyin, waspadalah engkau dari waswasnya hizbiyin, dari bisikan-bisikan hizbiyin. Fa innaha ashbahu biwasawisis syaitan, karena waswas hizbiyin itu mirip dengan waswasnya syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan itu ya'iduhum, menjanjikan mereka, wa yumannihim, dan ngasih angan-angan. Syaitan itu menjanjikan dan syaitan itu ngasih angan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura, dan syaitan tidak menjanjikan kepada umat manusia melainkan gurur, sesuatu yang nipu. Demikianlah syaitan menjanjikan A, B, C, D, sesuatu yang indah, namun semuanya adalah tamanni, cuma sekedar angan-angan. Summa yuhadziru syekhuna rahimahullah min amani al-hizbiyyin wa ja'alaha wasawis tushbih wasawis syaitan. Kemudian syekhuna memperingatkan dari angan-angan hizbiyin, bahkan beliau menggolongkannya sebagai waswas yang menyerupai waswas syaitan. La siyama jama'atul ikhwanil muslimin farubbama qalu sana'khudhul hukma thumma nuslihun nas. Terlebih lagi jamaah al-ikhwan al-muslimin, terkadang mereka mengatakan kita mengambil suatu hukum kemudian kita membenahi kaum muslimin. Jadi pengen berkuasa dengan tujuan untuk membenahi kaum muslimin. Wa rubbama zahabu ila syabab al-mutamassik bi dinihi al-muqbil ala talabil ilmi wa tafaqquh fid din. Terkadang mereka ini mendatangi pemuda-pemuda yang berpegang teguh dengan agama, yang fokus untuk belajar, fokus ingin memahami agama. Fayaquluna lahu ma hadza waqtuhu al-an waqtu tajammu waqtu tajmi' wal laflafah. Sehingga mereka mengatakan ini bukan waktunya untuk belajar, bukannya waktunya untuk thalabul ilmi, ini waktunya tajmi'. Ini juga bukan waktunya untuk bantah-bantahan, tapi ini waktunya untuk persatuan, walaflafah, ya, untuk merajut. Laflafah itu yalaf, ya, melipat. Waktunya berkumpul, bersatu, melerai perselisihan yang ada. Linu'iddahul 'uddah li akhdhil hukm. Tujuannya apa katanya mereka? Dalam rangka kita mempersiapkan al-'uddah, ya, persiapannya dalam rangka untuk mengambil hukum. Fatruk al-ilm wa kum ma'ana fi hadzal tariq allati hiya anfa. Tinggalkan menuntut ilmu, bangkit bersama kami di jalan yang jauh lebih bermanfaat seperti ini. Wa hadza fi za'mihim, ini menurut klaim mereka. Wa fi wasawis asy-syaitaniyah kama qala syekhuna rahimahullah, falahum tarukun nas yata'allamuna dinahum wa yatafaqqahuna fi walahum wasalu ilal khilafah kama yaz'umun wa innama asbahu nakabatin 'ala ad-da'wah kama kana syekhuna rahimahullah yaqulu dzalik. Sehingga pada waswas mereka tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, mereka tidak meninggalkan umat manusia untuk belajar agama, tidak membiarkan manusia untuk memahami agamanya, juga mereka tidak sampai kepada khilafah, ya. Orang belajar dihalangi, bukan memotivasi orang untuk talabul ilmi, juga mereka tidak mencapai ke khilafah.
yang terjadi adalah asbahu nakabat ala da'wah. Mereka justru sebaliknya menjadi perintangan pada dakwah. Fakam min syabin afsadu, betapa banyaknya pemuda yang mereka rusak. Wa syaghaluhu bil anashid al hammasiyah, mereka sibukkan dengan nasyid-nasyid yang hammasiyah, nasyid-nasyid yang kadang mungkin memotivasi, yang menyemangati. Wa tamtsiliyat al musriyat, tamtsiliyat, mereka sibukkan dengan tamtsiliyat. Tamtsiliyat itu sejenis film, sinetron dan yang semisalnya. Warahalat, ya, disibukkan dengan rahalat. Masriyat, masrahiyat itu sama ya, drama-drama itu maknanya. Warahliyat atau rahliyat atau rahalat. Warahalat, rahalat itu tur. Ini juga dakwah ikhwanul muslimin ya ikhwan, ya. Tur sana, tur sini, segala macam. Sebenarnya thariqah ini thariqah ikhwanul muslimin, bukan thariqatus salafiyin. Thariqatus salafiyin di dalam berdakwah, thariqatu ahli sunnah, dakwah ke tengah-tengah masyarakat, kemudian ngajak masyarakat ke ilmu dan ngajari mereka dengan ilmu. Seperti itu dakwah ahli sunnah. Kadang sebagian orang menggunakan metode-metode ikhwanul muslimin, hizbiyin, tapi mereka tidak sadar, cuma dikemas saja dengan istilah salafi, belajar tauhid. Belajar tauhid tidak mesti ada di hadapan api unggun, ya enggak. Nabi SAW juga rihlah, segala macam rihlah Nabi SAW. Apa enggak ada rihlanya Nabi SAW lisiyahah? Udhkur lana dalil. Ada rihlah Nabi SAW lisiyahah, linuzhah, rihlah beliau untuk jalan-jalan, cuma lihat pemandangan, touring sana, touring sini. Ada apa enggak? Enggak ada ya ikhwan. Rihlahnya Nabi SAW ghazawat, perperangan, rihlatul umrah, rihlatul haji. Itu rihlah Nabi SAW. Aktivitas beliau bersama para sahabat, al-ilm, tarbiyah, pendidikan, terlalu banyak. Kita mau belajar apa yang mau kita pelajari dalam agama Islam ini tadi? Untuk masalah fikih kita butuh sholat, butuh toharoh, butuh dan yang segala macamnya. Belum lagi fikih haji, fikih umroh, fikih puasa, fikih zakat, fikih segala macam. Terlalu banyak waktu kita. Nanti kalau saya rohala gini-gini, apakah di perjalanan itu tadi baca Al-Quran, qiraatul Quran? Nggak ada. Banyak hal-hal yang kadang terlewatkan begitu saja. Wa syaghaluhum an hifdzi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tafaqquh fihima. Mereka sibukkan para penuntut ilmu dari menghafal Al-Quran, dari menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami Al-Quran dan sunnah. Wa qad kuntu darrastu fi ba'dil ma'ahid ta'aqudan fatratan yasira wa kanul mas'ulin anha fi tilkal ayyam. Wa kuntu ajtahid fi tahfidil abna'il Qur'anil Karim wa atihim ba'du asyritatil Qur'an wa yasma'una al-muqarrara 'alaihim hatta yutqinu wa kuntu ulaqqinuhum fil fusul hatta ahabba ba'du tullab al-Qur'an hubban 'aziman wa raghiba ba'duhum fi hifdzi mastata'a minhum wastabshartu bi khairan fa idzal mudir 'ala dzalikal ma'had ya'ti wa yukharrij at-tullab wa ana fi hisasil Qur'anil Karim wa takarrara dzalika minhu hatta qultu lahu la ta'ti tukhrijuhum fi hisasil Qur'anil Karim wa idza aradta minhum syai'an fi fatrati raha aw wa fi ghairiha fa nahnu bihajatin ila yutqinu muqarrar al-Qur'an wa yafhamu mastata'u minhu wa takarrara dzalika famasaktu bihi fi ahadil ayyam wa qultu lahu ittaqillah atukhrijuhum min hisasil Qur'an min ajli an tu'allimahum al-anashid wa tamthiliyat fakana jawab al-mutahalikin min hizbil ikhwan wa huwa dainuhum wa ma kuntu atasawwaru an takhruja
an takhruja minhu ay al-jumlah al-atiyah fi jawabihi faqala kam fis saha min huffazil Qur'an madza nafa'u al-islam wal muslimin faqultu lahu idzan alladhi sayanfa at-tamthiliyat wal anashid ittaqillah wan saraftu anhu wa ba'daha taraktu tadris fi dzalikal ma'had. Kata Syekh Adil, dulu aku ngajar di sebagian di suatu sekolah, kata beliau, cuma kontrak sebentar. Orang-orang penanggung jawab dari sekolah tersebut ya pada waktu itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin ya. Dulu aku bersungguh-sungguh untuk mengajari tahfidzul Quranul Karim. Ku kasih murid-murid tersebut sebagian kaset-kaset rekaman-rekaman supaya mereka bisa mendengarkan ya pelajaran muqarrar ya, supaya mereka bisa dengarkan sehingga mereka bisa mutkin. Aku talkin mereka di kelas sampai-sampai sebagian tulab itu mencintai atau menyukai Al-Quran dengan sangat-sangat sekali. Bahkan sebagian mereka itu senang untuk menghafalkan apa yang mereka mampu. Anak-anak sekolah umum ya kan, anak-anak sekolah umum di Yaman sama kayak kita sekolah di Indonesia ini ya, kadang kurang perhatian terhadap Al-Quran. Tapi subhanallah, bagusnya anak-anak sekolah umum yang ada di Yaman itu, kalau mereka di musim liburan mereka itu berbondong-bondong untuk belajar di markiz, belajar di ma'had ya, rame sekali. Pokoknya Marokis itu rame sekali, padat. 3 bulan mereka misalkan, 2 bulan kadang belajar al-usul ats-tsalatsa, qudul arba' dan yang semisalnya. Kemudian kata Syekh Adil, aku pun merasa senang, bahagia gitu loh. Tapi ternyata mudirul ala dzalikal ma'had, seorang ikhwani, disebutkan di sini, huwa ikhwani mutahalik faqad araftu fi ma ba'du wa sa'altu syekhana marratan anhu faqala li dzaka ta'ban wa abuhu ma huwa radin anhu. Ya, ini orang ta'ban ya, ta'ban itu artinya capek, lelah. Nah, itu istilah juga yang di Yaman ya. Kalau antum dengar istilah kaifa haluka ana ta'ban ya, ta'ban capek, lelah artinya. Ini orang tidak beres bahasa kitanya gitu. Kata beliau, ini mudir tuh kepala sekolahnya datang kemudian mengeluarkan tulab di pelajaran Al-Quran. Jadi beliau lagi ngajar Al-Quran, diambil, diajak kegiatan lain. Sampai-sampai kata Syekh Adil, kenapa dikeluarkan dari pelajaran Al-Quran? Kalau engkau ingin ngajak dia ada urusan, cari waktu yang istirahat, waktu longgar. Kita ini lebih butuh untuk belajar memutkinkan Al-Quran seperti ini dan memahami apa yang mampu mereka pahami. Namun terus katanya, sampai suatu hari ku cekellah, pegang mudir tersebut, ku katakan, ittaqillah, kenapa engkau keluarkan mereka dari jam pelajaran Al-Quran dengan alasan engkau ingin mengajari nasyid, mengajari dia drama dan misalnya ya. Lalu dia menjawab ya, dengan jawaban orang-orang yang hancur dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya aku tidak terpikir kalau jawaban dia seperti itu. Katanya mudir ini tadi, kam fissaha min huffazil Quran madza nafa'u al-islam wal muslimin. Betapa banyaknya, katanya dia, orang di lapangan itu hafal Al-Quran tapi tidak bisa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kata Syekh Adil, terus apa yang bisa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin? Tamthiliyat, nasyid seperti itu ya, ittaqillah katanya. Kemudian
Syekh Adil pun tidak lama ya beliau pun keluar dari sekolah tersebut, tidak ngajar lagi. Kata beliau, wazdadatu lahum karhan, aku pun semakin bertambah kebenciannya ya terhadap mereka. Wa araftu hirsa syekhina rahimahullah ala tahdzir minhu, ya. Aku pun mengenali semangat Syekh Muqbil untuk memperingatkan dari bahaya ikhwanul muslimin. Fa rahimahullah min imamin rabbani atau farahimahullah min imamin rabbani wuffiqa fi jarhihi li hadhihi at-taifah al-hizbiyah. Semoga Allah merahmati Syekh Muqbil yang telah diberikan taufik untuk mengkritiki kelompok hizbiyah seperti ini, wa li ghairiha minal ahzab wa ahlil bidah. Wa sadaqa rahimahullah fa hadza min wasawisihim allati tushbi wasawis asy-syaitan. Kata beliau, benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, ini termasuk waswasnya mereka yang menyerupai waswas syaitan. Fa huwa yaqul madza nafa'al huffaz al-islam wal muslimin. Ikhwanul muslimin mengatakan apa? Apa yang telah diberikan manfaat oleh para hufadzul Quran kepada Islam dan kaum muslimin? Ini pertanyaan yang diajukan oleh ikhwanul muslimin. Wa amma tamtsiliyat wal anasyid fa fi za'mihi annaha tanfa'al Islam wal muslimin tabban li hadzal amani wal wasawis asy-syaitaniyah. Sehingga klaiman dia bahwasannya drama nasyid-nasyid bisa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, tabban li hadzal amani, celakalah terhadap amani, angan-angan yang ada seperti ini dan waswas syaitan yang seperti ini. Tsumma istadalla Syekh rahimahullah biqaulihi ta'ala ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura fama hum illa fi ghururin wa taishin wa hammasin farigin. Kemudian Syekh Muqbil berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Syaitan menjanjikan kepada mereka, syaitan memberikan angan-angan kepada mereka, dan tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka illa gururon, kecuali cuma sekedar gurur yang menipu saja. Famahum illa fi gururin wa taishin wa hammasin farigin. Tidak ada pada mereka itu melainkan ya gurur, cuman sesuatu yang nipu, wa taish, ya sesuatu yang tidak beraturan, wahamas cuma semangat saja, semangat yang kosong. Farig artinya kosong. Tsumma qala rahimahullah taala. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullah taala mengatakan, wala ilaha illallah wa kam min syabin salihin hafidhin lil Qur'an mubarrizin fi ilmi sunnah afsadahu al-hizbiyun bi amanihim al-kadhibah wa sayus'aluna amama Allah azza wa jalla an hadzal tadlil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Syekh Muqbil mengatakan la ilaha illallah, betapa banyaknya seorang pemuda yang soleh, yang hafal Al-Quran, yang menonjol dalam ilmu sunnah, namun dirusak oleh hizbiyun dengan angan-angan yang ada pada mereka, angan-angan dusta. Mereka akan ditanya di hadapan Allah azza wa jalla tentang penyesatan yang seperti ini. Wa hadhil kalimat min syekhina rahimahullah tadullu ala tawajjuhihi min ifsadihim hafadhatal Quran wa tullabal ilmi syar'i. Ini kalimat-kalimat yang berasal dari Syekh Muqbil menunjukkan perihnya beliau, ya, dengan sebab perusakan ikhwanul muslimin hizbiyun terhadap para penghafal Al-Quran dan para penuntut ilmu syar'i. Fayukhrijunahum minal masajid atau minal masjid. Ikhwanul muslimin hizbiyun mengeluarkan penuntut ilmu dari masjid. Wa min hifdzil Quran, mengeluarkan dari menghafal Al-Quran. Wa halaqatil ilm, mengeluarkan dari halaqatil ilm, dari majelis-majelis ilmu. Wa ya'khudhunahu ila ar-rahalat allati fiha katsirun minal mukhalafat, dan diajak dibawa ke rihlah-rihlah yang padanya banyak mukhalafat. Wa ilal anasyid wa tamtsiliyat, diajak menuju anasyid dan tamtsiliyat. Ini juga ya ikhwan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Syekh Adil rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, kadang sudah masuk juga di pondok-pondok salafiyin, ya.
pondok-pondok salafiyin yang dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, kondisi belajar itu sudah minim, bahkan di anak-anak TK. Ya, anak-anak TK memang masa-masa TK itu masa-masa bermain. Masa-masa TK itu bermain sebenarnya, memang betul. Masa-masa bermain, tetapi program sekolah terlalu berlebihan dalam bermainnya. Anak-anak diajak rihlah, jalan ke sini, jalan ke situ, jalan ke sini. Ya enggak? Ustaz, masa dia bosen nanti dia di pondok pesantren? Orang dia punya orang tua. Dia punya orang tua. Orang tuanya nanti pasti ngajak dia rihlah, ngajak jalan ke sana, ngajak ke sini. Anak-anak itu dibuat karena masa-masa dia dibuat gimana caranya dia cinta dengan ilmu, bukan cinta dengan bermain. Makanya sering antum di sini diajak untuk cinta dengan ilmu. Kita dulu udah wa'i ya ikhwan. Umur-umuran SMP kita orang kampung. Orang kampung. Ketika kita mondok kita mikir. Ketika kita ingin belajar tuh mikir. Jangan buat orang tua kecewa. Harapan menuntut ilmu itu berhasil. Bukan tempatnya bermain. Bukan tempatnya untuk rahalat. Jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, santai sana, santai sini, semuanya sudah. Keberhasilan seseorang itu dengan ilmu. Itu Al-Imam Syafi'i yang ngomong, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu ya ikhwan, tidak ada, antum nggak akan dihargai, tidak ada nilai hidup di dunia ini tadi. Waktu tetap berjalan. Hari ini antum umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Dan antum anak-anak yang pondok pesantren ini tadi antum harus mikir. Ya. Jangan sampai antum jadi pecundang santri. Orang-orang yang terkalahkan. Waktu berlalu begitu saja. Antum la tastafid syai'an, tidak dapat faedah sama sekali. Umur bertambah, nanti udah masuk 17, 18 tahun. Antum harus mikirnya ke sana. Butuh waktu kesabaran. Antum enak, antum belajar ini masa-masa antum musim belajar. Antum bisa bayangkan anak mondok 8 tahun mengekang diri dari tamat SMA, mengekang diri di pondok pesantren. Orang lagi seneng-seneng sana loh, jalan-jalan anak-anak SMA tuh begini, begini, begini. Kita di pondok pesantren. Dari umur 18 tahun sampai umur 27 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Dari bulan Juni 2006 sampai pulang ke Indonesia, dari mau pulang kampung ya, 5 tahun di Indonesia, 3 tahun di Yaman, pulang kampung Desember 2014. Waktu itu waktu yang lama, bukan sebentar. Kemudian wa ya'khudhunahu ila ar-rahalat allati fiha katsirun minal mukhalafat. Kadang mereka-mereka nih hizbiyun ngambil para tulabul ilm, dibawa kepada rihlah-rihlah yang padanya banyak penyelisihan. Wa ilal anasyid wa tamtsiliyat, banyak nasid-nasid dan tamtsiliyat. Nah ini juga ikhwan, ana heran juga termasuk kemunduran di dakwah salafiyah, khususnya pondok-pondok salaf. Ada iklan-iklan sekolah ini nasyid, ya enggak? Pernah enggak Abu Zainul sering lihat? Atau misalkan ustadznya poster bukan poster dakwah sih, video dakwah. Misalnya kita lagi kerja bakti, makanya anak buat iklan Darul Hadis boleh, tapi anak sampaikan yang buat, jangan ada nasyid. Apa? Bisa kan mangzuma baiquniyah, mangzuma lamiyah, apa namanya istilahnya? Backsound ya. Backsound itu tadi. Faham antum? Antum sering khalifah temui misalkan ternyata kita lagi ngumpul-ngumpul, lagi belajar ya, dibuat video,
terus ada suaranya tuh, backsoundnya tuh suara-suara nyanyian, ya enggak? Entah, bukan syair, beda lagi syair. Sebenarnya orang yang paham bahasa Arab itu bukan syair, nasyid. Nasyid. Syair enggak kayak gitu melantun-lantunkannya. Itu nasyid. Anggaplah ya, mau backsound seperti itu. Kenapa enggak yang ma'ruf di kalangan para ulama, manzuma lamiyah, ha'iyah, sulamul wusul atau yang lainnya? Kan bagus. Ilmu, faedah. Kurang keren Ustaz. Jawabannya cuma satu. Kalau yang kayak gitu kurang keren. Ya Pak? Kurang keren. Nah, itulah metode. Kalau antum dulu enggak dengar yang namanya orang mau nyanyi sedikit, terus apa bedanya? Sekarang ya misalkan al-hijratu hadina, sering kan? Apalagi yang biasa-biasanya? Kadang ada misalkan video Ustaz Syafiq lagi jalan dibuatkan backsound nasyid, Ustaz Firanda atau yang semisalnya. Ya benar? Ya kan? Nah, yang seperti itu kenapa enggak yang Indonesia juga? Ada pelanggaran enggak? Kalau seandainya itu boleh, boleh. Nyanyian apa bukan? Pertanyaan tuh, nyanyian apa bukan? Kalau syair itu ada ilmu, ada kaidah. Ya, ada ilmu, ada kaidah. Contoh misalkan syair manzumah. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Ada qafiyah berakhiran lam. Atau misalkan apa lagi? Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Alfiyah Ibnu Malik enggak ada yang mau. Ya enggak? Gimana awal-awal Alfiyah itu? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi khairu Maliki. Agak sampai selesai. Kenapa enggak ada yang itu? Karena didendangkan oleh pondok-pondok NU. Padahal itu ilmu loh. Antum hafal Alfiyah Ibnu Malik itu, orang udah keteteran. Ya enggak? Itu ilmu. Nah, itu pergeseran ya dalam metode pendidikan. Ini anak-anak juga sering anak lihat suka nyanyi-nyanyi ya, melantunkan nasyid-nasyid. Wa ilal anasyid wa tamtsiliyat wa yahduruna lahum asyasat. Dihadirkan syasyat. Syasyat itu layar. Wa ya'riduna lahum ma yuriduna mimma yughassilu uqulahum wa yumannun wa yamunnunahum bi annahum ala tariqil aqwam. Mereka paparkan untuk penuntut ilmu sesuatu yang mereka inginkan dari perkara-perkara yang bisa mencuci otak mereka, mimma yughassilu uqulahum, yang bisa mencuci otak, wa yamunnunahum bi annahum ala tariqil aqwam, dikasih angan-angan bahwasanya mereka di atas jalan yang lurus. Fa sadaqa syekhuna rahimahullah wa hiya maqulatu mujarrab. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Syekh Mukbil, itu adalah ucapan yang memang sudah terbukti. Fakam afsadu min tullabi syekhina rahimahullah mimman kana yurja minhu naf'ul islami wal muslimin fayagurruhu al-hizbiyun wa ashabul jum'iyat bitarghib wal ataya wasyubah al-fasidah. Dulu murid-murid Syekh Mukbil dari kalangan orang-orang yang bisa diharapkan ngasih manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, namun ditipu oleh hizbiyun dan ashab al-jum'iyat dengan motivasi-motivasi dan pemberian-pemberian, hadiah-hadiah dan juga syubhat-syubhat yang rusak. Wa nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhunu ba'duna ba'dhan fi makhtalafna alaihi atau fi makhtalafna fi. Saling ta'awun pada perkara yang kita sepakati dan saling memberikan uzur pada perkara yang kita perselisihkan. Wa hadhihi qa'idatun indahum wa hiya batilah takallama 'alaiha ulama wa ahli sunnah wa minhum syekhuna rahimahullah. Ini kaidah yang batil, sudah dikritik oleh para ulama.
Wa ila yaumina hadza hunaka man yastadu syab as-salih wa tullab al-ilm min al-marakis al-ilmiyah wa duwaril hadits as-salafiyah wa ghairiha bisyubah wa tarhib wa targhib bi'ata'i syai'in min al-amwali wa ghairiha. Kata beliau, sampai sekarang di hari kita ini juga di sana ada orang-orang yang berburu, ya, yastad, berburu atau mengintai para syabab, para pemuda yang saleh dari kalangan penuntut ilmu, ya. Dia pasang pengintainya, pasang jeratnya tadi di mana? Di markis-markis ilmi, di Darul Hadits As-Salafiyah dan yang selainnya, dengan syubhat-syubhat dan juga motivasi-motivasi, targhib, menakut-nakuti, wa targhib, motivasi-motivasi dengan cara ngasih sedikit dari harta yang ada. Fahdhar ya talibal ilmi an tatruk talabal ilmi, waspadalah engkau wahai penuntut ilmu dari meninggalkan menuntut ilmu. Fahuwa min afdhalil qurbat liman saluhat niyatuhu. Menuntut ilmu termasuk ibadah yang paling afdal bagi orang yang bagus niatnya. Wa'lam annama kutiba laka minar rizqi fasayudrikuka wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketahuilah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu dari rezeki yang ada pasti akan mengejar engkau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk kalian. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah menanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ya. Tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala tahu di mana tempat tinggal tempatnya rezeki tadi dan tempat dititipkannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah dicatat dalam kitabin mubin. Wa hunaka unasun waqa'u fil hizbiyah wa la yash'urun. Di sana ada sekelompok orang yang terjatuh pada hizbiyah dan dia tidak sadar. Wa bada'u yaf'aluna mithla ma fa'ala ulaika, sehingga mereka memulai melakukan apa yang dilakukan mereka-mereka tadi, min haitsu tahdzirun nas minal khair wa talabil ilmi, yaitu memperingatkan umat manusia dari kebaikan dan dari menuntut ilmu, wa ikhrajihim min halaqatil ilmi, serta mengeluarkan mereka dari halaqatil ilmi, bisyubahin dha'ifah, dengan syubhat-syubhat yang lemah, wal talbisat batilah, dan pengkaburan yang batil, wa rubbama bi ta'assubin mazmum, dan juga dengan ta'assub yang mazmum, wa taqlidin li ba'dil masyayikh wa du'at fil batil, dan juga dalam rangka taklid terhadap sebagian masyayikh dan para dai yang dalam perkara kebatilan tersebut. Wa haula syabahu al-hizbiyyin fi dzalik, mereka ini menyerupai hizbiyyin, mengeluarkan orang dari jalan menuntut ilmu. Ini kalau dibahasakan oleh Imam Ibnu Jauzi, nawabu iblis, ya, wakil-wakilnya iblis yang ada di muka bumi yang menghalangi orang dari menuntut ilmu syar'i. Wa ma ahsana kalama syekhina rahimahullah wa sayus'aluna amama Allahi azza wa jalla an hadha at-tadlil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa'allahu al-mau'id wa Allahu yujzi kulla nafsin bima kasabat, wa qawlu syekhina rahimahullah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ay Allahu kafina wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir lana. Wallahu ta'ala a'lam. Shawab. Naktafi bihadzal qadar.